warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Suhaib Nurul Fauzan dengan NIM 241420 Dan saya Widya Salsa Kurniasi dengan NIM 24142131. Saya Siti Holila dengan NIM 24142121. Saya Rizka Firtia dengan NIM 2414 20116. Saya Muhammad Anwar Bandar dengan NIM 2420 116. Saya Muhammad Jaki Tadansyah dengan NIM 2414 20 122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaki Tadansyah ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang definisi core banking system. Jadi, core banking system merupakan sistem IT teknologi informasi yang digunakan bank untuk mengelola data nasabah dan transaksi sebagai perbankan inti. Core banking system merupakan aplikasi inti dari sebuah bank yang digunakan untuk memproses berbagai data termasuk data nasabah. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Suhaib Nurul Fauzan. Saya sekarang semester 2 di jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya berdomisili di Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya di Kecamatan Kemiri. Nah, tujuan video ini dibuat, saya akan menjelaskan tentang manfaat core banking system. Ada yang tahu nggak manfaatnya apa aja? Nah, ada yang tahu nggak? Nah, kalau belum ada yang tahu, kalian tonton video ini sampai habis ya, supaya kalian tahu tentang manfaatnya itu apa aja sih. Nah, langsung aja yuk kita ulik apa aja sih manfaatnya. Nah, core banking system itu memiliki banyak banget manfaat loh. Salah satunya ialah, bukan salah satunya, tapi yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan. Nah, core banking system ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data keuangan yang terorganisir dan terpusat. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan produktivitas. Nah, meningkatkan produktivitas ini, core banking system dapat memproses transaksi dengan lebih cepat dan akurat loh. Yang ketiga, memitigasi risiko. Nah, memitigasi risiko ini ialah core banking system dilengkapi dengan keamanan siber tingkat tinggi untuk melindungi infrastruktur dari peretasan dan malware. Nah, yang keempat, meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, meningkatkan pengalaman pelanggan ini seperti apa? Nah, jadi core banking system memungkinkan pelanggan untuk mengelola akun mereka dan melakukan transaksi secara lebih efisien atau lebih cepat. Nah, yang kelima ialah ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, core banking system dapat mengotomatisasi seperti tugas-tugas rutin seperti pengelolaan akun, pemrosesan transaksi, dan pelaporan. Nah, yang keenam nih ada peningkatan layar pelanggan, peningkatan layanan pelanggan. Nah, core banking system memungkinkan bank untuk mengakses data nasabah dan transaksi secara real time. Nah, yang ketujuh nih ada lagi, itu bukan cuma 6 doang teman-teman, jadi ada banyak. Nah, itu yang saya sebutin baru 6. Dan yang ketujuh ada juga nih teman-teman, kayak ketahanan yang lebih baik. Nah, core banking system dapat mengurangi gangguan dan memastikan kelangsungan bisnis bagi bank. Nah, yang kedelapan adalah akses perbankan 24 jam nih. Core banking system memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan dan mencari bantuan dukungan pelanggan kapan saja, di mana saja. Nah, dan yang terakhir ini yaitu ada mendorong transformasi digital perbankan. Nah, mendorong transaksi di digital perbankan ini, core banking system dapat mendorong transportasi digital perbankan. Nah, selain itu, sistem core banking berperan sebagai pusat
yang menghubungkan berbagai cabang secara real time. Nah, memastikan layanan penting seperti transaksi perbankan dan layanan digital selalu tersedia, baik online maupun offline. Nah, itu tadi manfaat core banking system. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu nih, karena bentar lagi bakalan ada penjelasan tentang cara kerja core banking system yang bakalan dijelasin sama teman saya yang satu ini nih. Dan teman-teman tetap menyimak ya, stay tune teman-teman, karena di sini tuh kita bakalan banyak membahas dan mengenali core banking system dan fungsinya di Indonesia loh. Tadi yang sebelumnya, yang pertama itu ada definisi core banking system, dan ini saya menjelaskan tentang manfaat core banking system, dan nanti teman saya bakal menjelaskan cara kerja core banking system, dan nanti teman saya yang satu lagi bakal menjelaskan regulasi terkait core banking system, dan teman saya yang satu lagi yang terakhir dia bakalan identifikasi core banking system apa saja yang ada di Indonesia loh. Jadi teman-teman tetap stay tune di sini ya buat mengenali core banking system dan fungsinya yang ada di Indonesia ini. Bye-bye teman-teman. Perkenalkan, nama saya Uispika Fitria dengan NIM 2414201116. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja core banking system. Seperti yang kita tahu, core banking system adalah sistem yang menjadi inti dari operasional perbankan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh layanan perbankan seperti pembukuan rekening, pengelolaan transaksi, pemrosesan pinjaman, manajemen risiko, dan lainnya ke dalam satu platform terpusat. Tujuan utama CBS adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam operasional perbankan. Cara kerja core banking system yaitu secara umum perpusatan data terpadu. CBS mengumpulkan dan menyimpan seluruh data transaksi dan informasi nasabah dalam satu basis data terpusat. Ini memungkinkan akses data secara real time oleh seluruh cabang dan layanan bank. Lalu ada modul-modul utama. CBS terdiri dari berbagai modul yang menangani fungsi-fungsi spesifik seperti Customer Information System, yaitu mengelola informasi nasabah. Lalu ada deposit, mengelola layanan dan deposito. Ada loans, mengelola pinjaman, dan transaction processing, memproses transaksi keuangan. Lalu ada keamanan, proses transaksi. Ada keuangan, proses transaksi. Ketika nasabah melakukan transaksi, semisal melakukan transfer dana, informasi transaksi tersebut dikirim ke CBS. CBS memverifikasi informasi, memperbarui saldo rekening, dan mencatat transaksi dalam basis data. Seluruh proses ini terjadi secara real time, sehingga perubahan saldo dan informasi langsung tercermin di semua saluran bank. Keamanan. CBS dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan pemantauan transaksi. Keamanan data menjadi prioritas utama untuk melindungi informasi nasabah dan mencegah penipuan. Integrasi. CBS terintegrasi dengan berbagai saluran layanan bank seperti ATM, internet banking, dan mobile banking. Integrasi ini memungkinkan untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Lalu ada manfaat core banking system. Manfaatnya meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi resiko kesalahan. Lalu meningkatkan layanan nasabah, meningkatkan keamanan data, dan memungkinkan bank untuk mengembangkan produk dan layanan baru dengan lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Holila dengan NIM 2414201121. Saya berasal dari Pandeglang, Banten. Sekarang saya duduk di kelas 2 PBSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang regulasi core banking system. Apa itu regulasi core banking system? Core banking system adalah perangkat lunak perbankan yang digunakan untuk mengelola operasional inti mereka. Core banking system juga menangani tugas-tugas penting seperti pengelolaan akun nasabah, transaksi keuangan, manajemen risiko, hingga pelaporan.
Selain memudahkan kegiatan produktivitas di bank, core banking system juga berfungsi untuk mengintegrasikan produk seperti layanan yang dimiliki seperti tabungan, deposito, kartu debit, kredit, pinjaman, dan lain sebagainya. Core banking system dapat dirangkum sebagai sistem komputer yang menyediakan integrasi dari fungsi operasional inti bank secara keseluruhan. Core banking system terdiri dari berbagai komponen yang terintegrasi untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk mengelola operasional inti bank dan menyediakan layanan perbankan yang berkualitas lebih tinggi kepada nasabah. Core banking system bekerja dengan mengintegrasikan semua layanan perbankan dalam satu sistem yang memuat dan mengotomatisasi beberapa tugas sebelumnya dilakukan secara manual. Dalam melakukan ini, core banking system mempercepat proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan bank untuk memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah lebih sempurna dari sebelumnya. Ada manfaat dari core banking system. Apa itu manfaat dari core banking system? Core banking system memiliki sejumlah manfaat bagi perbankan untuk meningkatkan operasional bisnisnya. Salah satunya yaitu 1. Efisiensi operasional. Core banking system membantu bank dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan transaksi yang lebih cepat dan akurat, sistem integrasi yang menyeluruh, dan manajemen risiko yang lebih baik. 2. Penghematan biaya. Core banking system dapat menghemat biaya operasional karena memungkinkan pemrosesan transaksi yang otomatis dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam proses bisnis. Jadi, core banking system ini tidak memerlukan banyak tenaga manusia. 3. Peningkatan layanan nasabah. Core banking system memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah melalui layanan perbankan online dan mobile banking yang tersedia 24 jam, serta integrasi dan nasabah dalam satu platform yang ringkas. 4. Manajemen risiko yang lebih baik. Core banking system membantu bank dalam menyatukan dan mengelola risiko secara real time, sehingga memungkinkan bank untuk mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Pelaporan keuangan yang lebih akurat. Core banking system memudahkan bank dalam membuat laporan keuangan secara otomatis dengan mengintegrasikan data dari seluruh sistem perbankan, sehingga dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan dan mempercepat proses pelaporan. Yang terakhir 6. Inovasi produk dan layanan. Dengan core banking system, bank dapat mengembangkan produk dan layanan baru secara lebih cepat, lebih akurat, lebih efisiensi, dan lain-lain, serta mengintegrasikan produk dan layanan yang ada dengan lebih mudah. Nah, core banking system itu punya cara kerjanya. Cara kerjanya itu apa sih? Cara kerjanya sistem perbankan inti. Core banking system mengintegrasikan seluruh aktivitas perbankan seperti pengelolaan rekening, transfer uang, penyelesaian transaksi, pemrosesan pinjaman, manajemen risiko, pengawasan kepatuhan, dan lain-lain sebagainya. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan informasi tentang pelanggan dan rekening mereka, termasuk saldo, transaksi, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Setelah data dikumpulkan, core banking system memproses transaksi yang melibatkan rekening pelanggan seperti transfer uang, penarikan uang tunai, dan pembayaran tagihan. Nah, sistem ini juga menghasilkan laporan keuangan untuk membantu bank menyatukan kesehatan keuangan mereka, dan termasuk laporan harian, mingguan, dan bulanan. Selain itu, core banking system membantu bank mengelola risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dengan menghasilkan laporan risiko dan memperkuat sistem pengawasan. Adanya core banking system memungkinkan bank memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan seperti layanan perbankan internet, aplikasi seluler, dan layanan bank lainnya. Dalam rangka menjalankan semua fungsi ini, core banking system memerlukan integrasi perbankan lainnya seperti sistem pembayaran, sistem manajemen dana, dan sistem manajemen risiko, serta mengandalkan infrastruktur teknologi yang andal dan aman. Untuk memperdalam pemahaman berikut, peran core banking system dalam sebuah proses transaksi yang dilakukan sebuah nasabah dalam sebuah ATM. 1.
menginput data. Data transaksi disediakan oleh nasabah melalui berbagai saluran seperti mesin ATM, online banking, atau cabang fisik. Data kemudian dimasukkan ke dalam sistem atau nasabah oleh petugas bank. Yang kedua, verifikasi dan validasi. Data yang dimasukkan ke dalam sistem kemudian divalidasi oleh sistem untuk memastikan data yang dimasukkan lebih akurat dan valid. Yang ketiga, proses penyelesaian transaksi. Setelah operasional dan divalidasi, transaksi diproses oleh sistem dan dana atau transaksi lainnya ditransfer ke rekening nasabah yang sesuai. 4. Manajemen risiko dan keamanan. Sistem juga berfungsi untuk mengelola risiko dan keamanan dengan mengidentifikasi potensi risiko dan memantau aktivitas mencurigakan atau tidak normal. 5. Pelaporan. Core banking system juga menghasilkan laporan keuangan dan pengawasan yang diperlukan oleh bank dan otoritas pengawas. Kemudian ada regulasi terkait sistem perbankan inti. Di Indonesia ada sejumlah regulasi yang berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya, teman-teman, bapak dosen, semoga puasanya pada lancar ya teman-teman. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Widya Salsa Kurniasi. Saya dari Rangkas Bitung ya teman-teman, dengan NIM 2414201131. Nah teman-teman, gimana nih selama puasa ini? Udah ada yang bolong belum? Semoga semuanya pada full ya teman-teman puasanya, jangan ada yang mokel-mokel. Nah teman-teman, kebetulan pada siang hari ini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang diberi oleh Bapak dosen ya teman-teman. Jangan lupa disimak ya teman-teman videonya. Selamat menonton, semoga teman-teman mengerti dengan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Salsa Kurniasi. Saya dari Rangkas Bitung. Nah, teman-teman, di sini Widya mau ngejelasin tentang identifikasi core banking. Jadi, apa sih CBS itu? Nah, CBS itu adalah core banking system, yang dimana CBS itu adalah pengelola akses perangkat lunak operasional bank untuk perbankan. Gitu ya guys ya. Jadi guys, CBS itu memiliki beberapa modul kerja. Di antaranya itu ada Core Identification System atau bisa kita sebut dengan CIS. Terus ada Deposit System atau bisa kita sebut dengan DDS. Dan ada juga General Ledger System atau bisa kita sebut dengan GLS. Terus kita ada Loan System atau bisa kita sebut dengan LIS. Nah, yang terakhir itu ada Time Deposit System atau bisa kita sebut dengan TDS. Nah, jadi itu adalah dari modul-modul kerja dari CBS ya guys ya. Jadi beberapa perusahaan yang menyediakan core banking di Indonesia itu diantaranya itu ada Silverlake, ada TCS Bank, ada FUI Systematic, ada Bank Vision, ada Oracle Flexcube, ada Temenos T24, ada FUI IBS, ada Macy's Equation, ada Alphabet, ada dari Telkom Sigma, dan ada juga dari Olips dari Kolega gitu guys. Jadi itu perusahaan-perusahaan yang menyediakan core banking di Indonesia. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang core system banking ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Dan semoga teman-teman puasanya pada lancar ya. Jangan mokel-mokel. Baik teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.